Saudara-saudara, sebelum kita memasuki pelayanan firman Tuhan, mari kita memohon Roh Kudus memberi kita iluminasi atau penerangan agar kita dapat memahami dan mentaati firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur memasuki perjalanan di tahun yang baru dengan banyak pertanyaan, dengan diisi oleh kecemasan di sana-sini akan ketidakpastian keadaan. Kami tetap boleh mempercayakan hidup kami kepadamu, Tuhan. Langit dan bumi bisa lenyap, tetapi firman atau perkataanmu kekal selama-lamanya. Engkaulah pegangan kami, dan kepada firman dan janjimu kami ingin berpegang. Biarlah Tuhan, Engkau menuntun jalan kami dan langkah kami, dan memungkinkan kami untuk melihat terang, bahkan di tengah-tengah kesunyian dan kegelapan. Biarlah Engkau memperdengarkan suara firman-Mu yang berwibawa, dan membuat kami boleh berjalan dengan percaya. Berjalan di dalam percaya kepadamu dan sabdamu. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, supaya kami sanggup mengerti dan terlebih lagi punya hati untuk mentaatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang sejati, kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini, Minggu 9 Januari 2022, kita mengikuti pembacaan leksionari dan mendapati kisah tentang pembaptisan Tuhan Yesus. Lukas 3 ayat 15 sampai 17 dan ayat 21 sampai dengan 22. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya.
Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup manusia bisa dibagi menjadi tahapan-tahapan yang dilalui. Misalnya, tahapan masa balita, masa kanak-kanak, masa remaja, masa pemuda-pemudi, dan seterusnya. Atau ada masa lajang, ada masa berpacaran, ada masa berumah tangga, ada masa kuliah, ada masa bekerja, magang, internship, ada masa sungguh-sungguh di-hire dan bekerja. Ada masa untuk aktif berkarya, ada masa persiapan pensiun, dan ada masa pensiun, dan seterusnya. Dan setiap masa memiliki keistimewaannya sekaligus tantangannya. Itu berarti sebenarnya setiap masa, setiap periode ada permulaannya. Dan permulaan itu begitu penting dan menentukan bagi step-step yang selanjutnya. Terutama untuk periode atau masa-masa yang kritis di dalam hidup kita. Misalnya periode memasuki masa dewasa, adolescence, atau periode memasuki gerbang pernikahan atau bahtera rumah tangga. Kita mengenal ada upacara permulaan atau inisiasi demi mempersiapkan seseorang untuk memulai periode yang baru itu. Ada inisiasinya, ada upacara permulaannya. Menghantar masuk ke gerbang periode yang baru. Baptisan adalah tergolong upacara inisiasi itu. Sebuah celebration untuk menandai periode baru yang bakal dijalani oleh seseorang. Bagi kita umat Kristen, kita dibaptiskan sebagai peneguhan untuk memasuki periode kehidupan sebagai pengikut Kristus. Perjalanan kekristenan kita dimulai dari situ, dari baptisan. Langkah-langkah iman kita dimulai dari situ. Pastor Max Lucado berkata begini, baptism is the initial step of a faithful heart. Baptisan itu adalah langkah permulaan bagi hati yang beriman. Hatinya beriman, kakinya melangkah, dan langkah pertama itu adalah pembaptisan. Nah, jika demikian, pertanyaan kita adalah, mengapa Yesus juga dibaptiskan? Bukankah Dia adalah Tuhan yang kita ikuti? Bukankah Dia tidak perlu beriman seperti kita dan tidak perlu melakukan perjalanan iman? Apalagi jika dihubungkan dengan pertobatan dan pengampunan dosa, Yesus tidak perlu bertobat dan Dia tidak berdosa. Maka untuk apa Dia dibaptiskan?
Yohanes Pembaptis pun semula bingung. Dia tidak mengerti kenapa dirinya harus membaptiskan Yesus. Kenapa Yesus ikut minta dibaptiskan? Mengapa Yesus perlu dibaptiskan? Itu pertanyaan kita. Pastor Alistair Beck menyebut penyebabnya adalah karena Yesus harus mengidentifikasi dirinya sebagai manusia seperti kita semua, manusia yang berdosa ini. Yesus harus mengidentifikasi dirinya seperti kita, supaya ada supayanya, supaya sesudahnya kitalah yang dimampukan untuk mengidentifikasi diri kita seperti Yesus. Yesus lebih dulu menyerupai kita supaya kita selanjutnya dimampukan untuk menyerupai dirinya. Yesus mengikuti apa yang harus berlaku bagi kita supaya dia bisa menerapkan kepada kita apa yang berlaku bagi dirinya. Pembaptisan Yesus itu membuat baptisan kita punya makna. Bukan sekedar upacara inisiasi belaka. Baptisan Yesus membuat baptisan kita memiliki makna spiritual seperti baptisan Yesus. Kita lihat makna spiritual yang pertama. Ayat 21 menyebutkan, terbukalah langit. Artinya terjadi campur tangan ilahi. Ada divine intervention. Baptisan Yesus memberitahu kita bahwa bukan unsur-unsur dari bawah yang penting di dalam baptisan, melainkan pekerjaan dari atas, dari langit. Saudara sekalian, gereja terus terang di sepanjang sejarah banyak berselisih, banyak bertengkar akibat topik baptisan. Bertengkar soal baptisan yang benar itu diselamkan atau cukup dipercik saja. Ribut tentang anak-anak sudah boleh dibaptis atau tidak. Kalau tidak boleh, kapan dia boleh dibaptiskan? Ribut tentang di mana dibaptiskannya dan siapa hamba Tuhan yang membaptiskannya. Baptisan boleh diulangi atau tidak boleh diulangi. Berabad-abad ribut. Gereja mewariskan perbedaan-perbedaan denominasi berdasarkan pengertian tentang pelaksanaan baptisan. Baptisan menjadi topik sensi yang mengundang keributan. Padahal yang paling penting adalah apabila seseorang itu bisa memulai perjalanannya sebagai pengikut Yesus,
itu bukan karena dirinya, bukan karena baptisannya, dan bukan karena cara bagaimana dia dibaptiskan. Kalau ia bisa menjadi pengikut Kristus, itu adalah buah pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Itu adalah anugerah Tuhan yang memanggilnya. Itu intervensi dari langit. Langit terbuka. Itu karena Allah bekerja. Bukan dia yang memilih Yesus, melainkan Yesus yang lebih dulu memilih dia. Kalau kita bisa menjadi pengikut Kristus, itu karena Yesus lebih dulu memilih saya. Bukan saya memilih Yesus. Intervensi dari langit itulah yang pertama-tama, paling utama. Jadi jangan berkonsentrasi pada pekerjaan manusia, melainkan pandanglah pembaptisan sebagai pekerjaan Allah. Aku telah dipanggilnya dan dipilihnya sebelum aku ada di dalam kandungan ibuku. Sebagaimana kata Nabi Yeremia. Tuhan itu sudah memilih, memanggil, menetapkan, mengasihi kita sebelum kita dilahirkan. Itu berarti pekerjaan dari atas. Itulah yang menentukan apakah kita ini mengikut Yesus atau tidak. Jadi, buat apa meributkan hal-hal yang di bawah tentang tata cara pembaptisan? Sementara yang paling penting justru adalah pekerjaan dari atas. Tuhan yang memilih dan memanggil kita. Itulah makna spiritual dari pembaptisan kita. Yang pertama. Makna spiritual yang kedua. Di ayat 22 disebut, terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi. Terdengar sebuah suara penegasan status. Yesus itu anak Allah. Status di mata Allah, status menurut pandangan Allah. Dan itulah yang paling penting dalam sebuah pembaptisan. Diberi status menurut pandangan Allah. Penegasan siapa kita di mata Allah. Siapa kita menurut Tuhan. Penjawaban yang paling menyejukkan hati adalah kalau Allah berkata kepada kita, anakku engkau. Artinya, kita ini ada yang punya. Belong to God. God's child. Kita ini adalah anaknya. Saudara sekalian, di dalam dunia ini terus terang manusia itu berburu atau mengejar status, bukan? Status orang kaya, status golongan cendekia, status yang terbaik, the best, status yang terpandang, status kelas atas, status penyandang gelar yang terbanyak, status pemegang rekor yang tertinggi, status VIP, dan seterusnya. Manusia itu hidup berburu status.
status yang diberi oleh masyarakat, status menurut ukuran manusia, status yang ditahbiskan oleh lembaga manusia. Dan kita suka mengira status-status itu memberi identitas yang kekal kepada kita. Itu sebabnya kita mengejarnya luar biasa. Kita mengira itu adalah identitas kita sampai kekal. Padahal sama sekali tidak. Status-status itu bisa hilang. Status-status itu bisa berubah. Bahkan bisa menjadi tidak relevan lagi. Bahkan kelak ketika kita berhadapan dengan Tuhan, semua status itu benar-benar tidak relevan. Hanya tinggal satu status yang perlu. Hanya tinggal satu status yang relevan pada saat kita berjumpa Tuhan. Status yang sangat diperhitungkan di kekekalan, yaitu kita ini anak Allah atau bukan. Kita ini milik Tuhan atau bukan. Status itulah yang relevan satu-satunya pada saat kita berjumpa dengan Tuhan. Dan status itulah yang diberikan oleh meterai baptisan. Karena Yesus, baptisan kita memberi kita status itu. Anak-anak Allah. Kita dilahirkan kembali dari Allah. Kata Injil Yohanes. Kita menjadi the children of God. Forever. Selamanya kita ini belong to God. Pernahkah kita menyadari betapa dahsyatnya status pemberian yang satu ini yang diberikan melalui pembaptisan kita karena Yesus. Saudara sekalian, saya tahu sekarang ini banyak orang meributkan dirinya jangan sampai ditandai oleh iblis dengan menggunakan chips atau barcode yang ditanam di dalam tubuh. Segala teori tentang akhir zaman marak digunakan. Saya bukan tidak peduli atau meremehkan peringatan kitab Wahyu tentang hal ini. Tetapi yang saya lebih waspadai adalah jangan sampai kita ini meremehkan bahwa kita ini sudah diberi tanda meterai yang dari Tuhan sendiri. Yang sudah Tuhan buat di dalam hati kita melalui baptisan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya lebih peduli kalau orang melupakan hal itu. Kalau Tuhan sudah memeteraikan bahwa kita ini kepunyaannya, apalagi yang kita khawatirkan? Siapa yang bisa menyentuh anak-anak kepunyaan Tuhan yang sudah di-mark oleh Tuhan dengan tanda meterainya? Siapa yang dapat merebut kita
dari tangannya. Jikalau kita ini telah diberi status anak-anak Allah. Mengapa kalau kita sudah berbicara tentang chips atau barcode atau tanda-tanda apapun yang dikhawatirkan akan bisa ditanamkan menjadi 666 oleh si iblis atau si jahat. Mengapa kalau kita sudah ribut tentang hal itu, keyakinan kita akan meterai pembaptisan menjadi tenggelam, tidak berbekas lagi. Padahal Alkitab berkata, itu yang sudah pasti dan bukan spekulasi lagi. Siapa yang telah menjadi anak Tuhan dan dimeteraikan oleh pembaptisan, dia sudah di-mark oleh Tuhan sendiri dengan tanda meterai yang kekal. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangannya. Kata Injil Yohanes pasal 10. Saudara sekalian, itulah makna spiritual yang kedua. Kita ini diberi jaminan pasti, status yang jelas, anak-anak Allah. Sekarang makna spiritual yang ketiga, ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Yesus diberi status sebagai anak Allah itu bukan tanpa sebuah tanggung jawab. Dia datang ke dunia dengan misi. Misi untuk menjadi hamba Allah yang menderita. Sebuah status selalu mengandung sebuah tanggung jawab. Diberi status sebagai anak Allah itu bukan tanpa tanggung jawab apa-apa, justru sebaliknya di dalam status itu terdapat bukan cuma hak, melainkan terkandung kewajiban pula. Jadi di dalam Alkitab, status kita pun sebagai anak-anak Tuhan itu menyimpan panggilan untuk melakukan kehendak-Nya. Anak Tuhan itu serentak pengertiannya sama dengan hamba Tuhan. Tidak ada bedanya. Anak Tuhan is hamba Tuhan. Hamba Tuhan is anak Tuhan. Siapa yang layak disebut anak Tuhan, yaitu orang yang hidupnya mengabdi dan melayani Tuhan. Sebuah status itu menghendaki ketaatan untuk melakukan kehendak Bapa. Kelak Yesus akan mengenali kita sebagai anak-anak Bapa di surga. Karena apa? Karena kita melakukan kehendak Bapa. Matius pasal 7. Dan untuk bisa melakukan kehendak Bapa itu, kita ini membutuhkan kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus. Hanya itu yang menyanggupkan kita. Inisiasi baptisan juga mengandung pengertian gambaran seorang prajurit yang akan diterjunkan ke medan laga. Mereka itu perlu diutus, perlu dipersenjatai, supaya mereka bisa menang dalam pertempuran di medan laga. Seperti itulah baptisan. Bukan main-main. Oleh karena Yesus yang juga dibaptiskan seperti kita, melalui baptisan kita,
karunia Roh Kudus juga dicurahkan kepada kita untuk meneguhkan hati kita, untuk menegur dan mengajar kita, untuk membakar semangat kita, untuk menghibur dan menguatkan kita, serta membekali dan memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam perjuangan iman, kita dipersenjatai dengan Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam hati kita. Saudara sekalian, baptisan Yesus itu merimain kita, mengingatkan kita akan betapa berharganya baptisan kita sendiri. Di dalam baptisan itu ada kandungan hak sekaligus kewajiban yang luar biasa. Baptisan itu mengingatkan kita supaya kita tidak meremehkan hak yang terkandung di dalamnya, yaitu semua yang berlaku bagi kita karena status kita sebagai anak-anak Allah. Jika kita sudah di-mark sebagai kepunyaan Tuhan, maka segala yang kita hadapi dalam kehidupan ini tidak terlepas dari tanda itu. Ketika rumah orang Israel ditandai, di-mark dengan darah anak domba yang disapukan di ambang pintu, maka ketika bencana datang, tulah ke-10 menyerbu Mesir, tanda itu menjadi relevan. Karena tanda atau mark itu, bencana tulah ke-10 tidak berani menyentuh umat Israel. Setiap tanda yang Tuhan beri kepada kita sebagai meterai untuk mengatakan, this is mine, these are mine, ini umatku dan ini kepunyaanku, maka tidak sembarang lagi bisa ada perkara atau kuasa atau apapun menjamah kita tanpa seizin sang pemiliknya. Begitupun kalau kita menghadapi hidup ini. Itu sebabnya Yesaya 43 ayat 1-7 yang tadi dibacakan di ayat pendahuluan menggemakan jiwa ini. Engkau ini kepunyaanku. Kalau engkau berjalan melalui air, engkau berjalan melewati api, maka air tidak menenggelamkan dan api tidak menghanguskan engkau, karena engkau ini kepunyaanku. Tuhan sudah memberi mark tanda bahwa kita ini kepunyaannya. Itu sebabnya dengan bekal itu kita menjalani hidup ini dengan semua tantangannya, dengan tetap percaya bahwa kita ini milik Tuhan. Sekaligus baptisan itu mengingatkan kita supaya kita tidak melupakan kewajibannya. Kewajiban yang tersimpan dalam status anak Allah, yaitu untuk melakukan kehendaknya dalam daily lives kita. Sekaligus kita diingatkan bahwa kita diberi kelengkapan senjata untuk menunaikan tugas itu. Itulah meterai Roh Kudus serta kuasanya yang bekerja di dalam hidup kita. Roh yang lebih besar daripada semua roh-roh lain dimanapun juga.
Roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan keberanian, membangkitkan pengharapan, dan roh yang membangkitkan ketertiban. Roh Kudus. Saudara sekalian, selama Yesus lekat dengan kita, maka baptisan kita menjadi powerful. Selama Yesus menyatu dengan kita, baptisan kita menjadi powerful. Sebab semua yang berlaku pada pembaptisan Yesus, sebagaimana bacaan kita hari ini, juga berlaku bagi kita. Itu maksudnya pembaptisan Yesus. Dia mengidentifikasi diri dengan kita, supaya pembaptisan kita mengidentifikasi apa yang terjadi pada Yesus. Selama Yesus menyatu dengan kita, lekat dengan hati kita, maka baptisan kita menjadi powerful. Ada intervensi dari atas. Ada pemberian status kepunyaan Allah. Dan ada pencurahan Roh Kudus. Hidup kita tidak main-main lagi. Dengan dibaptiskan dalam nama Anak Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga perkara itu terjadi dalam hidup kita. Allah campur tangan dalam hidup kita sejak mulanya, dan kemudian kita diberi mark tanda meterai kekal. Kita ini kepunyaan Tuhan. Dan yang ketiga, Roh Kudus dan power-Nya dicurahkan ke dalam hati kita. Bukankah itu ajaib? Sebaliknya, kalau kita terlepas dari Yesus, baptisan kita cuma sekedar upacara, ritual belaka yang tidak ada artinya. Cuma upacara tradisi inisiasi. Oleh sebab itu, jangan biarkan pembaptisan kita menjadi powerless, karena kita tidak melekat dengan Yesus. Yang paling utama adalah biarlah Yesus itu melekat, menyatu di dalam hati kita. Sehingga apa yang terjadi pada Yesus berlaku juga pada kita. Saudara sekalian, dengan berbekal baptisan yang telah kita terima di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, mari kita menjejakkan langkah terus memasuki tahun baru yang penuh tantangan sekaligus kesempatan ini dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan menyertai umat kepunyaannya yang telah dimark dengan meterai perjanjiannya, yaitu baptisan yang kudus. Mari kita kembali mengingat dan menghargai betapa besarnya arti dan kuasa dari pembaptisan yang telah kita terima. Pada awal mula, kita memulai perjalanan sebagai pengikut Yesus. Betapa berharganya baptisan dari umat yang setia melakukan kehendak-Nya. Amin.